Bayangkan sebuah bengkel kecil yang sepi, di mana motor-motor datang dan pergi setiap malam. Tapi keuntungan itu ternyata tidak gratis. Ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang menunggu untuk menagih harga. Dan malam ini, kisah horor itu dimulai. Raka menghela napas panjang saat menatap bengkel tambal ban kecil miliknya. Lampu neon di langit-langit bergetar lembut, menebarkan cahaya remang-remang di atas ban-ban yang menumpuk di sudut bengkel. Malam sudah larut, jalanan pinggir kota sunyi, hanya terdengar suara kendaraan yang jarang melintas. Hidup Raka sederhana, bengkel kecil ini adalah satu-satunya sumber penghasilan. Meski begitu, omsetnya tidak pernah cukup untuk menutup semua kebutuhan. Ia sering terjebak di antara harapan dan kenyataan pahit. Hari ini pun sama. Raka menatap papan kas yang hanya menunjukkan beberapa lembar uang receh. Ia mengusap wajahnya, merasa lelah dan putus asa. Tiba-tiba, bunyi pintu besi bengkel terbuka pelan. Angin malam membawa aroma bensin dan oli, namun kali ini ada aroma lain, manis, hangat, dan sedikit busuk. Raka menoleh. Seorang pria muncul dari bayangan jalanan. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat, tertutup topi dan mantel gelap. "Permisi, sedang buka." Suara pria itu halus, tapi ada nada aneh yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Raka ragu, tapi menjawab, "Masih buka, tapi malam sudah larut, biasanya tidak ada pelanggan." Pria itu tersenyum samar. "Aku tahu, tapi aku dengar bengkel ini punya tangan ajaib." Suaranya dingin, menusuk telinga Raka. "Aku ingin menawarkan sesuatu yang bisa membuat bengkel ini ramai setiap malam." Raka menelan ludah. Ia sudah lama memimpikan bengkel yang ramai. Namun kata-kata itu terdengar aneh, terlalu mudah. "Apa maksudmu?" tanyanya hati-hati. Pria itu melangkah lebih dekat. Dari dalam sakunya, ia mengeluarkan kotak kecil berukuran seperti kotak rokok. Ini sebuah bantuan kecil. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar. Raka menatap kotak itu. Rasanya aneh. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat hatinya berdebar. Lampu neon bergetar lagi, menciptakan bayangan yang seolah menari di dinding. Harga apa?" tanya Raka, menahan rasa takut yang makin membuncah. Pria itu tersenyum tipis. "Nanti kau akan tahu sendiri. Yang penting sekarang, kau hanya perlu menerima tawaranku." Ia meletakkan kotak itu di atas meja. Seketika udara di bengkel terasa lebih dingin. Bayangan ban-ban yang menumpuk tampak bergerak seolah menyambut tamu misterius itu. Raka menatap kotak itu lama. Ia tahu ini berbahaya, namun keputusasaan mengalahkan logikanya. Ia mengangguk pelan. "Baik, aku terima tawaranmu." Pria itu menunduk seolah menyetujui keputusan Raka, lalu pergi. Tanpa sepatah kata lagi, pintu bengkel tertutup dengan bunyi keras, meninggalkan Raka sendirian dengan kotak kecil itu. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah koin tua berwarna gelap, permukaannya berukir simbol yang Raka tak kenal. Begitu koin itu ia sentuh, lampu neon bergetar lebih keras. Ban-ban di bengkel seakan bergerak sendiri. Hawa dingin menyelimuti tubuh Raka. Malam itu, Raka tidur dengan mimpi yang tidak tenang. Ia melihat bengkel dipenuhi orang, namun wajah-wajah mereka kosong, seperti boneka. Suara tawa bergema, bercampur dengan bunyi ban yang berderit sendiri. Raka terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang. Keesokan harinya, bengkel sepi seperti biasa. Tapi sesuatu telah berubah. Ban yang biasanya menumpuk rapi, kini tampak berserakan sendiri. Mesin pompa oli bergetar tanpa disentuh. Raka merasa diawasi. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi bayangan samar di sudut bengkel membuatnya tak nyaman.
Hari-hari berikutnya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pelanggan datang lebih sering bahkan di malam hari. Raka heran, tapi juga senang. Omsetnya meningkat drastis. Namun setiap malam, ia mendengar suara langkah berat dan tawa samar di sekitar bengkel. Lampu berkelip dan ban seolah bergerak sendiri. Raka mulai merasa bahwa tawaran yang diterimanya bukan hanya membawa keberuntungan, tapi juga membawa sesuatu yang mengintai dan menunggu harga yang harus dibayar. Raka menatap koin tua itu lagi, sadar bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Lampu bengkel bergetar, bayangan ban bergerak, dan suara tawa malam semakin jelas terdengar. Malam itu, Raka menutup bengkel lebih larut dari biasanya. Lampu neon berkelip pelan menciptakan bayangan panjang yang menari di antara tumpukan ban dan peralatan bengkel. Ia masih memikirkan koin tua yang diberikan orang misterius itu. Sejak menyentuhnya, ada rasa aneh yang terus menghantui. Hawa dingin yang tiba-tiba muncul, suara-suara samar yang seperti mendesah di sudut bengkel. Namun, untungnya pelanggan mulai berdatangan. Awalnya hanya 1 atau 2 motor yang mogok di pinggir jalan, tapi malam itu jumlahnya meningkat drastis. Raka tak percaya. Omsetnya yang biasanya pas-pasan kini melonjak. Ia hampir tersenyum lega, tapi hatinya tak tenang. Ketika sedang menambal ban sepeda motor terakhir, Raka merasakan ada yang menatapnya dari sudut bengkel. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan gelap yang bergerak di antara tumpukan ban. Ah, mungkin karena lelah saja, gumamnya. Mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di lantai atas bengkel, padahal ruang itu kosong dan jarang digunakan. Raka menahan napas. Lampu neon berkelip lebih cepat, memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding. Ia melangkah perlahan ke tangga, tapi tak ada siapapun di atas, hanya udara dingin yang menusuk tulang. Raka kembali ke ruang utama, mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun saat menengok ke arah kotak koin tua, ia terkejut. Koin itu seolah bergetar sendiri, memantulkan cahaya remang lampu. Bayangan samar muncul lagi di sisi bengkel. Lebih jelas kali ini, seperti sosok tinggi, berpakaian gelap, matanya merah menyala. Ini nyata, gumamnya. Ia menelan ludah, tapi tak bisa mundur. Ia tahu sesuatu sedang terjadi. Sejak menyetujui tawaran orang misterius itu, bengkel kecilnya tak lagi sama. Hari-hari berikutnya, pelanggan semakin ramai. Motor-motor berdatangan dari berbagai arah, bahkan dari kota sebelah. Keuntungan meningkat drastis. Raka tersenyum pahit, tapi di balik senyumnya ada ketakutan yang terus membesar. Suatu malam saat sedang menambal ban seorang pelanggan, Raka mendengar suara tawa samar. Suara itu berbeda, lebih nyata, lebih dekat. Ia menoleh perlahan ke belakang. Tapi hanya bayangan gelap yang bergerak di lantai. Ban-ban di sudut bengkel seolah bergetar sendiri. Ini bukan normal, pikirnya. Pelanggan itu menatap Raka dengan pandangan kosong, seolah tidak sadar apa yang terjadi. Ketika ia pergi, ia merasa ada sesuatu yang menempel di belakang tubuhnya. Sesuatu yang tidak terlihat tapi berat. Keesokan harinya, Raka mencoba menanyakan kepada tetangganya, apakah ada yang aneh di malam-malam sebelumnya? Tapi semua orang hanya menggeleng, mengatakan bengkel itu tampak biasa saja. Hanya Raka yang merasakan ketegangan yang berbeda. Suatu malam saat Raka menutup bengkel, ia menemukan ban yang baru ditambal sebelumnya tergeletak di lantai dengan bentuk yang aneh, seolah dicetak oleh tangan tak terlihat. Angin malam berhembus deras, membawa suara desahan dari tumpukan ban. Raka menatap koin tua di meja. Simbolnya tampak lebih jelas, seolah hidup sendiri. Ia menutup mata sejenak, berharap semua ini hanyalah imajinasinya. Namun saat membuka mata, bayangan gelap itu muncul di depan pintu bengkel, lebih dekat dari sebelumnya. Matanya merah menyala, menatap langsung ke Raka. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mengalir di punggungnya. Raka mencoba berbicara. Siapa? Siapa kamu? Bayangan itu hanya diam. Namun udara di sekitar Raka terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat menekan dadanya. Lampu neon berkelip liar, menimbulkan bayangan panjang yang menakutkan. Raka menyadari satu hal. Pesugihan itu bukan hanya membawa keuntungan, tapi juga membawa sesuatu yang mengintai, menunggu untuk menagih harga. Malam itu, Raka tidur dengan mata terpejam tapi tidak tenang. Ia mendengar suara ban berderik,
suara langkah berat dan tawa samar di sudut bengkel. Dalam mimpinya, ban-ban yang ia perbaiki berubah menjadi sosok hitam menatapnya dengan mata merah menyala. Ia berlari, tapi bengkel seakan memanjang tanpa ujung. Bayangan itu terus mengikutinya. Saat terbangun, keringat membasahi tubuhnya. Raka menatap kotak koin tua di meja. Ia tahu keputusan untuk menerima tawaran itu membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang pernah bayangkannya. Malam demi malam, ia akan menghadapi transaksi pertama dari kengerian yang nyata. Harga yang harus dibayar bukan hanya uang atau keuntungan, tapi sesuatu yang lebih menakutkan, hidup dan nyawanya. Raka menatap bengkel yang sepi, tapi ia merasakan kehadiran bayangan itu di setiap sudut, mengintai, menunggu. Lampu neon bergetar, ban di sudut bergerak perlahan, dan suara tawa samar terdengar dari arah gudang. Sejak malam itu, Raka mulai merasakan bahwa keuntungan yang ia dapatkan dari bengkel tidak datang tanpa konsekuensi. Pelanggan datang semakin banyak, bahkan pada jam-jam yang sebelumnya sepi. Motor-motor yang mogok di jalanan selalu berakhir di bengkel kecilnya, dan Raka bisa menambal semua ban dengan cepat. Namun, ada yang aneh. Setiap pelanggan pulang, mereka membawa rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Mata mereka kosong, wajah pucat, seakan ada sesuatu yang melekat pada mereka. Suatu malam, saat Raka menutup bengkel, ia menyadari ban-ban yang biasanya tertata rapi, kini tampak bergerak sendiri. Ia menatap sekeliling, jantung berdegup kencang. Lampu neon berkelip, bayangan panjang menari di dinding. Raka merasakan kehadiran sesuatu yang lain, sesuatu yang menunggu di sudut bengkel. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma imajinasiku, lelah, capek, gumamnya. Namun saat ia menoleh ke tumpukan ban, salah satu ban bergerak perlahan, bergeser seperti ditarik tangan tak terlihat. Raka menahan nafas, rasa takut menusuk perutnya. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Mesin pompa oli bergetar sendiri, alat-alat jatuh tanpa sebab, dan suara langkah berat terdengar di ruang belakang bengkel. Raka merasa diawasi. Setiap kali ia menatap koin tua di meja, simbol di permukaannya seolah memancarkan cahaya samar, menatap balik ke arahnya. Suatu sore, seorang tetangga datang menanyakan tentang bengkel. Raka menyambut dengan senyum yang dipaksakan, mencoba terlihat normal. Namun tetangganya mengernyit, memperhatikan sekeliling. "Kamu, kenapa bengkelmu terasa dingin?" "Dingin? Mungkin karena lampu neon sudah lama dan angin malam masuk," jawab Raka, berusaha menutupi ketakutannya. Tetangga itu mengangguk pelan, tapi matanya menatap tajam ke tumpukan ban di sudut bengkel. Ada rasa takut samar di pandangannya. Setelah itu, ia pergi dengan tergesa-gesa. Raka menatap pintu yang tertutup rapat, merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Malam itu, Raka tetap membuka bengkel, menerima pelanggan yang datang, namun ia mulai merasakan sakit di punggung dan dada, seakan ada tekanan yang menahan geraknya. Saat ia menambal ban motor terakhir, sosok bayangan hitam muncul di pojok ruangan. Mata merah menyala, menatap langsung ke Raka. Raka menggigil. "Ini nyata," gumamnya. Bayangan itu bergerak perlahan mendekat dan suara tawa samar terdengar di telinganya. Ban-ban di bengkel berderit sendiri, seolah menanggapi kehadiran sosok itu. Hari berikutnya, Raka menemukan hal yang lebih menakutkan. Pelanggan yang datang malam sebelumnya menghilang tanpa jejak. Motor mereka ada, tapi tubuhnya tak ditemukan. Raka merasa bersalah dan takut, tapi omset bengkel tetap meningkat. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Keuntungan yang ia dapat bukan hanya berupa uang, tapi ada harga yang mulai menuntut korban. Raka mencoba mencari informasi tentang koin tua itu. Ia membuka buku catatan lama yang ia temukan di gudang bengkel. Di sana tertulis, setiap keuntungan ada harga. Siapa yang menerima bantuan ini harus menyiapkan nyawa sebagai gantinya. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia mendengar suara langkah berat, tawa samar, dan bisikan dari tumpukan ban. Dalam mimpinya, ban-ban yang ia perbaiki berubah menjadi sosok gelap dengan mata merah menyala, menatapnya dengan amarah. Ia berlari, tapi bengkel terasa tak berujung. Bayangan itu terus mengikutinya. Ketika terbangun, keringat membasahi tubuhnya. Raka menatap koin tua di meja, menyadari bahwa ia sudah terjebak dalam transaksi yang tak bisa dihindari.
Setiap keuntungan yang ia dapat membawa konsekuensi mengerikan, nyawa yang hilang, bayangan yang mengintai, dan rasa takut yang menempel di setiap sudut bengkel. Malam demi malam, tekanan semakin terasa. Ban-ban bergerak sendiri, alat-alat jatuh tanpa sebab, dan suara tawa semakin keras. Raka mulai menyadari bahwa koin tua itu bukan sekedar benda biasa, tapi jembatan bagi sesuatu yang gelap untuk masuk ke bengkel kecilnya. Raka menatap bengkel yang sepi. Namun di setiap sudut, ia merasakan kehadiran bayangan hitam, menunggu dan memperhatikan. Ia sadar, harga dari pesugihan ini mulai muncul dan tidak ada jalan kembali. Lampu neon bergetar, ban bergerak sendiri, dan suara tawa samar terdengar dari arah gudang. Sebuah pengingat bahwa keuntungan selalu datang dengan konsekuensi mengerikan. Malam itu, Raka duduk di bangku bengkel, menatap kotak koin tua yang masih tergeletak di meja. Suasana sunyi, hanya terdengar deru angin malam di luar dan getaran lampu neon yang remang-remang. Ia menyesap kopi pahit dari gelas plastik, tapi rasanya tak bisa menenangkan hatinya. Keanehan semakin sering terjadi. Ban bergerak sendiri, alat-alat jatuh, dan bayangan hitam yang menatapnya muncul di sudut bengkel. Raka menyadari satu hal, pesugihan itu bukan hanya memberikan keuntungan, tapi juga mengikatnya pada sesuatu yang gelap, sesuatu yang menunggu harga untuk ditagih. Tiba-tiba, pintu bengkel terbuka perlahan. Angin malam membawa aroma familiar, aroma pria misterius yang memberinya koin. Raka menegang. Sosok itu masuk tanpa sepatah kata, hanya berdiri di tengah bengkel dengan mantel gelap menutupi tubuhnya. Sudah merasakan efeknya, suara pria itu rendah, menembus keheningan malam. Raka menelan ludah. Iya, tapi apa maksud semua ini? Kenapa orang-orang hilang? Kenapa bayangan itu selalu muncul? Pria itu tersenyum tipis. Itulah harga dari keuntungan. Setiap kali kau menerima bantuan ini, kau bukan hanya mengambil keuntungan, tapi juga mengikat nyawa di sekitarmu. Tidak ada yang gratis, Raka. Raka menggetar. Ia menatap koin tua di meja, simbolnya seolah berdenyut samar menatap balik ke arahnya. Aku tidak ingin ini. Aku hanya ingin bengkel ini ramai, cukup untuk hidupku. Pria itu mengangguk pelan. Aku mengerti. Tapi kau sudah menandatangani transaksi ini dengan keputusanmu sendiri. Sekarang kau harus mematuhi aturan mainnya. Ia mengeluarkan selembar kertas lusuf dari saku mantelnya, lalu menyerahkannya pada Raka. Raka membuka kertas itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis beberapa aturan yang aneh dan menakutkan. 1. Setiap keuntungan dari bengkel membawa konsekuensi bagi orang di sekitarmu. 2. Jangan pernah menolak pelanggan yang datang di malam hari. 3. Barang-barang di bengkel bisa menjadi pintu bagi bayangan gelap. Jangan disentuh sembarangan. 4. Jika aturan dilanggar, bayangan itu akan menagih lebih keras dan harga yang dibayar akan lebih tinggi. Raka merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Lampu neon berkelip lebih cepat. Bayangan ban di sudut bengkel seolah menari mengikuti kata-kata pria misterius itu. Apa aku bisa menghentikannya? Tanya Raka. Pria itu tersenyum samar. Matanya berkilat di balik topi. Mungkin, tapi setiap usaha untuk menghentikan pesugihan ini pasti memiliki resiko yang lebih besar. Kau harus pintar memilih langkahmu. Sebelum Raka sempat menanyakan lebih lanjut, pria itu menghilang begitu saja. Pintu bengkel tertutup dengan bunyi keras, meninggalkan Raka sendiri dengan rasa takut dan pertanyaan yang tak terjawab. Hari berikutnya Raka mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa. Tapi setiap langkah terasa berat. Ban bergerak sendiri, alat-alat jatuh, dan suara langkah berat terdengar di belakang. Ia sadar bahwa bayangan itu semakin nyata dan mulai berani mendekatinya. Suatu malam, seorang pelanggan datang membawa motor yang ban depannya pecah. Raka menatap koin tua di meja dan menarik nafas dalam-dalam sebelum mulai bekerja. Tapi saat ia menambal ban, bayangan gelap muncul di sisi lain bengkel, menatapnya dengan mata merah menyala. Raka berusaha fokus,
tapi bayangan itu bergerak lebih dekat. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan samar. "Harga, sudah waktunya." Jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa setiap keuntungan yang ia terima dari pesugihan itu mulai menuntut sesuatu. Tidak hanya pelanggan yang hilang, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Raka mulai panik, mencoba memahami aturan yang diberikan pria misterius itu. Di malam berikutnya, Raka memeriksa setiap sudut bengkel. Ban bergerak sendiri, alat-alat jatuh, dan udara terasa berat. Ia menatap koin tua, menyadari bahwa benda itu bukan hanya pemberi keberuntungan, tapi juga kunci dari kengerian yang mengintai. Bayangan hitam muncul lagi, lebih jelas kali ini. Suara tawa samar terdengar di telinganya bercampur dengan desahan seperti angin yang memutar di ruang bengkel. Raka tahu malam itu ia harus menghadapi kenyataan bahwa pesugihan itu bukan hanya memberi keuntungan, tapi juga mengikatnya dalam jaringan gelap yang sulit dilepaskan. Raka menatap koin tua di meja, simbolnya memancarkan cahaya merah samar. Ia sadar bahwa rahasia orang misterius itu mulai terbuka. Setiap keuntungan membawa harga yang menakutkan, dan bayangan yang menghantuinya semakin nyata. Lampu neon berkelip, bayangan ban bergerak, dan suara tawa malam terdengar semakin dekat, mengingatkan Raka bahwa malam-malam penuh kengerian baru saja dimulai. Beberapa minggu telah berlalu sejak Raka menerima koin tua itu. Bengkel kecilnya kini ramai setiap malam, motor berdatangan silih berganti dan keuntungan mengalir deras. Namun, semakin banyak keuntungan yang ia raih, semakin nyata kehadiran bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Malam itu, Raka sedang menambal ban motor seorang pelanggan yang datang dari jalanan sepi. Angin malam berhembus kencang membuat pintu bengkel berderit. Lampu neon berkedip menciptakan bayangan panjang di sudut ruangan. Raka menelan ludah. Ada rasa dingin yang menusuk tulang seperti tangan tak terlihat meremas punggungnya. Saat ia menengok ke tumpukan ban, sesuatu yang mengerikan terjadi. Satu ban bergerak perlahan, menggelinding ke arahnya seolah dipandu oleh kekuatan tak kasat mata. Raka menahan nafas, jantung berdetak kencang. Ia menyadari bahwa pesugihan itu mulai menunjukkan efek nyata, bukan hanya pada dirinya, tapi pada lingkungan sekitarnya. Hari-hari berikutnya, pelanggan yang datang malam hari mulai menghilang secara misterius. Motor mereka tetap ada di bengkel, tapi tubuhnya tak ditemukan. Tetangga mulai menggosip, mengatakan bahwa bengkel itu angker, namun Raka tidak bisa berkata apa-apa. Ia sendiri ketakutan, tapi tergoda oleh keuntungan yang terus mengalir. Suatu malam, Raka mendengar suara tawa samar dari arah gudang. Ia menyalakan senter dan melangkah perlahan. Ban-ban di gudang tampak bergerak sendiri seakan menari mengikuti suara tawa itu. Lampu neon berkedip liar menimbulkan bayangan-bayangan menakutkan di lantai. Di tengah kegelisahannya, Raka menemukan sesuatu yang membuatnya terperangah. Alat-alat bengkel yang sebelumnya tertata rapi kini berserakan seolah dilempar oleh tangan tak terlihat. Bahkan koin tua itu tampak bergetar sendiri memancarkan cahaya merah samar. Raka mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut semakin menguasai. Ia menyadari bahwa setiap keuntungan yang ia peroleh membawa konsekuensi yang nyata. Pesugihan itu tidak hanya membuat bengkel ramai, tapi juga mulai menghancurkan lingkungan sekitarnya. Malam itu, Raka melihat bayangan hitam yang lebih jelas dari sebelumnya. Sosok itu berdiri di pojok bengkel, matanya merah menyala, menatapnya dengan intensitas yang membuat Raka gemetar. Suara tawa bergema di seluruh bengkel bercampur dengan bunyi ban yang bergerak sendiri. Raka mencoba berbicara, "Apa yang kalian inginkan dariku?"
Bayangan itu hanya diam, namun udara di sekitar Raka terasa berat, seolah ada tekanan yang menahan geraknya. Lampu neon berkedip cepat, menimbulkan bayangan panjang yang menari liar di dinding. Raka sadar bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Pesugihan itu membawa sesuatu yang mengintai dan menghancurkan. Keesokan harinya, Raka menemukan kerusakan yang lebih parah. Beberapa pelanggan mengeluh tentang motor yang sudah diperbaiki, tapi mengalami kerusakan aneh setelah meninggalkan bengkel. Alat-alat bengkel hilang atau rusak sendiri, bahkan tumpukan ban di sudut bengkel tampak berubah bentuk, seolah disusun ulang oleh kekuatan misterius. Raka mulai merasa terjebak. Ia ingin menghentikan semuanya, tapi keuntungan yang diperoleh membuatnya sulit untuk melepaskan diri. Ia menatap koin tua di meja, simbolnya memancarkan cahaya merah samar. Bayangan hitam di sudut bengkel tampak menunggu, siap menagih harga. Malam itu, Raka tidur dengan rasa takut yang mendalam. Ia bermimpi bahwa ban-ban yang ia perbaiki berubah menjadi sosok gelap menatapnya dengan mata merah menyala. Ia berlari di antara tumpukan ban yang memanjang tak berujung. Bayangan itu terus mengikutinya, menertawakan ketakutannya. Saat terbangun, keringat membasahi tubuhnya. Raka menatap bengkel yang sepi, tapi ia merasakan kehadiran bayangan itu di setiap sudut. Ia sadar pesugihan yang diterimanya mulai menghancurkan bukan hanya bengkel, tapi juga hidupnya sendiri. Raka menatap koin tua di meja, menyadari bahwa malam-malam penuh kengerian baru saja dimulai. Lampu neon berkedip, ban bergerak sendiri, dan suara tawa malam terdengar semakin dekat, mengingatkan Raka bahwa harga dari pesugihan ini mulai menuntut sesuatu yang lebih besar dari yang pernah dibayangkannya. Sejak beberapa malam terakhir, Raka tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali mata terpejam, mimpi buruk menghantuinya. Ban yang ia perbaiki berubah menjadi sosok gelap dengan mata merah menyala, mengikutinya di lorong-lorong bengkel yang seakan memanjang tak berujung. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang, dan rasa takut yang menempel di seluruh tubuhnya. Malam itu, angin dingin berhembus deras, membawa aroma oli dan bensin yang biasa ia hirup. Tapi kali ini ada aroma lain, manis, busuk, dan menusuk. Raka menyalakan lampu bengkel, tapi neon yang biasanya hangat kini berkelip liar, menciptakan bayangan panjang di setiap sudut. Ia menahan nafas, merasakan hawa dingin yang menembus tulang. Saat sedang menambal ban motor terakhir, Raka melihat bayangan hitam bergerak di sudut ruangan. Sosok itu lebih jelas daripada sebelumnya. Tinggi, berpakaian gelap, dan matanya merah menyala. Jantungnya hampir berhenti. Suara tawa samar terdengar, bercampur dengan derit ban dan bunyi langkah yang tak jelas asalnya. Raka mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Siapa kamu?" gumamnya. Bayangan itu hanya diam, menatap dengan intensitas yang membuat Raka gemetar. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah ada tekanan tak terlihat menahan setiap geraknya. Hari berikutnya, tekanan semakin nyata. Motor yang diperbaiki pelanggan malam sebelumnya mengalami kerusakan aneh. Alat-alat bengkel hilang atau berpindah sendiri. Bahkan tumpukan ban di sudut bengkel tampak bergerak, berubah posisi seiring napas Raka yang tercekat. Raka menyadari satu hal, bayangan itu bukan sekedar ilusi. Ia hadir karena pesugihan yang ia terima, mengawasi, menunggu, dan menagih harga yang belum dibayar. Setiap keuntungan yang ia raih kini membawa konsekuensi yang lebih berat. Malam itu,
Raka duduk di bangku bengkel, menatap koin tua yang masih tergeletak di meja. Simbol di permukaannya memancarkan cahaya merah samar. Bayangan hitam muncul di sudut, bergerak perlahan mendekat. Suara tawa bergema di seluruh bengkel, mencampur dengan desahan seperti angin yang berputar di ruang sempit. Raka mencoba berpikir jernih. Ia menyadari bahwa ia harus mencari cara untuk menghadapi bayangan itu. Tapi rasa takut menguasai seluruh tubuhnya. Ia tahu, setiap langkah salah bisa berakibat fatal. Di tengah malam, suara pintu bengkel terbuka sendiri. Angin malam berhembus deras dan bayangan itu bergerak lebih dekat. Raka menggigil, merasakan hawa dingin menembus tulang. Ban bergerak sendiri, alat-alat jatuh dan suara langkah berat terdengar di langit-langit. Raka menyadari, malam-malam yang penuh pengerian baru saja dimulai. Pesugihan yang ia terima tidak hanya memberikan keuntungan, tapi juga mengikatnya pada sesuatu yang gelap, sesuatu yang menunggu untuk menagih harga. Ia tahu, jika tidak segera menemukan cara, teror itu akan menghancurkan hidupnya dan mungkin orang-orang di sekitarnya. Raka menatap bengkel yang sepi. Namun, di setiap sudut, bayangan hitam mengintai, menunggu, dan bersiap menagih harga. Lampu neon berkelip liar, ban bergerak sendiri, dan suara langkah berat terdengar mengemancarkan peringatan kepada Raka bahwa tekanan dan teror yang ia rasakan hanyalah awal dari kengerian yang lebih besar. Sejak beberapa minggu terakhir, Raka semakin tertekan. Bengkel yang dulu sepi kini ramai luar biasa. Namun bayangan hitam itu selalu ada, mengintai setiap gerakannya. Ia tahu bahwa keuntungan yang diterimanya dari pesugihan tidak datang tanpa harga. Dan malam-malamnya kini dipenuhi mimpi buruk dan ketegangan yang mencekam. Suatu malam saat Raka sedang menambal ban motor terakhir, suara langkah berat terdengar di belakangnya. Ia menoleh perlahan dan matanya terbelalak. Di sana, bayangan hitam yang selama ini menghantui bengkel muncul lebih jelas dari sebelumnya. Mata merahnya menyala tajam, menatap langsung ke Raka. Raka menggigil, jantung berdegup kencang. Apa yang kau inginkan? Gumamnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan intensitas yang menusuk jiwa. Udara di sekitarnya terasa berat, seakan ada tekanan tak terlihat yang menahan setiap gerakannya. Keesokan harinya, Raka menyadari sesuatu yang mengerikan. Pelanggan yang datang malam sebelumnya mulai menghilang secara misterius. Motor mereka tetap ada di bengkel, tapi tubuh mereka tak ditemukan. Tetangga mulai menggosip, mengatakan bengkel itu angker, tapi Raka tidak bisa menjawab. Ia sendiri takut, namun tergoda oleh keuntungan yang terus mengalir. Malam itu, Raka menutup bengkel lebih larut dari biasanya. Angin malam berhembus kencang membawa aroma oli, bensin, dan sesuatu yang busuk. Ia menyalakan lampu neon, tapi bayangan panjang menari di setiap sudut. Ban bergerak sendiri, alat-alat jatuh, dan suara tawa samar terdengar dari arah gudang. Di tengah malam, Raka mendengar teriakan samar dari luar bengkel. Ia keluar untuk melihat dan matanya terbelalak. Di sana, bayangan hitam yang selama ini menghantui bengkel muncul lebih jelas dari sebelumnya. Mata merahnya menyala tajam, menatap langsung ke Raka. Raka menggigil, jantung berdegup kencang. Apa yang kau inginkan? Gumamnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan intensitas yang menusuk jiwa. Udara di sekitarnya terasa berat, seakan ada tekanan tak terlihat yang menahan setiap gerakannya. Keesokan harinya, Raka menyadari sesuatu yang mengerikan. Pelanggan yang datang malam sebelumnya mulai menghilang secara misterius. Motor mereka tetap ada di bengkel, tapi tubuh mereka tak ditemukan.
Tetangga mulai menggosip, mengatakan bengkel itu angker. Tapi Raka tidak bisa menjawab. Ia sendiri takut, namun tergoda oleh keuntungan yang terus mengalir. Malam itu, Raka menutup bengkel lebih larut dari biasanya. Angin malam berhembus kencang membawa aroma oli, bensin, dan sesuatu yang busuk. Ia menyalakan lampu neon, tapi bayangan panjang menari di setiap sudut. Ban bergerak sendiri, alat-alat jatuh, dan suara tawa samar terdengar dari arah gudang. Di tengah malam, Raka mendengar teriakan samar dari luar bengkel. Ia keluar untuk melihat, dan matanya terbelalak. Seorang tetangga yang sering membantunya di bengkel tiba-tiba tergeletak di pinggir jalan. Tubuhnya lemah, dan wajahnya pucat. Pak Jono!" Raka memanggil panik. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, bayangan hitam muncul di belakangnya. Sosok itu menatap Raka dengan mata merah menyala menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang. Raka menahan nafas, merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia sadar bahwa kurban kini semakin dekat. Orang-orang di sekitarnya mulai menjadi target. Bayangan itu bukan hanya mengawasi, tapi mulai menagih harga dari orang-orang yang ia kenal. Hari berikutnya, Raka mencoba mencari jawaban. Ia menelusuri catatan lama yang ia temukan di bengkel. Di sana tertulis, setiap keuntungan membawa konsekuensi. Jangan abaikan tanda-tanda, karena kurban bisa datang dari yang terdekat. Raka merasakan panik yang semakin mendalam. Ia sadar bahwa setiap keputusan yang ia ambil membawa resiko bagi orang-orang yang ia cintai. Bayangan hitam itu kini tidak hanya mengintai dirinya, tapi juga mulai mentargetkan teman, tetangga, dan siapapun yang sering berada di dekat bengkel. Malam itu, Raka duduk di bangku bengkel menatap koin tua yang masih tergeletak di meja. Simbolnya memancarkan cahaya merah samar. Bayangan hitam muncul di sudut, bergerak perlahan mendekat. Suara tawa bergema di seluruh bengkel, bercampur dengan derit ban dan langkah berat. Raka menyadari satu hal yang menakutkan. Pesugihan itu bukan hanya soal keuntungan, tapi tentang siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Ia harus segera menemukan cara untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, atau mereka akan menjadi harga dari keserakahannya sendiri. Raka menatap bengkel yang sepi, tapi ia merasakan kehadiran bayangan itu di setiap sudut. Lampu neon berkelip liar, ban bergerak sendiri, dan suara tawa malam terdengar semakin dekat. Ia sadar korban kini semakin dekat, dan horor yang ia rasakan hanyalah awal dari kengerian yang lebih besar. Raka duduk di bangku bengkel, menatap koin tua yang masih tergeletak di meja. Suasana malam sunyi, hanya terdengar angin malam berhembus melalui celah pintu dan suara kendaraan yang jarang melintas. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Hawa dingin menusuk tulang, bayangan gelap tampak lebih dekat dari biasanya, dan udara terasa tegang seperti menunggu sesuatu. Selama berminggu-minggu, Raka mengalami teror yang tak henti. Ban bergerak sendiri, alat-alat jatuh, bayangan hitam yang mengintai, serta pelanggan dan tetangga yang menghilang misterius. Ia sadar bahwa pesugihan itu bukan hanya memberikan keuntungan, tapi juga mengikatnya pada sesuatu yang gelap, dan harga yang harus dibayar semakin nyata. Malam itu, ketika Raka sedang menyalakan lampu bengkel, seorang pria tua muncul dari bayangan sudut ruang. Wajahnya keriput, matanya tajam, tapi ada aura aneh di sekitarnya. Raka menatapnya terkejut. "Siapa kau?" tanya Raka gemetar. Pria itu tersenyum samar. "Aku orang yang tahu rahasia koin tua itu." "Kau ingin berhenti, bukan?" Raka mengangguk pelan, merasa lega sekaligus takut. "Iya, aku ingin semua ini berhenti. Aku tidak mau ada korban lagi." Pria itu menatapnya serius. "Koin itu bukan sembarang benda. Itu adalah jembatan bagi makhluk gelap untuk masuk ke dunia manusia. Setiap keuntungan yang kau ambil, setiap motor yang kau perbaiki, membawa energi untuk mereka. Dan mereka mulai menagih harga, nyawa orang-orang di sekitarmu." Raka menelan ludah.
Semua yang terjadi selama ini tiba-tiba masuk akal. Pelanggan yang hilang, ban yang bergerak sendiri, bayangan hitam yang mengintai, semua itu adalah efek dari pesugihan yang ia terima. Pria itu melanjutkan, ada satu cara untuk mengurangi pengaruhnya, tapi resikonya besar. Kau harus menghadapi makhluk itu, mengembalikan energi yang telah diambil, dan mungkin membayar harga yang lebih tinggi untuk satu korban terakhir, dirimu sendiri atau benda yang menjadi pengikat. Raka terdiam, ia menatap koin tua, simbol di permukaannya memancarkan cahaya merah samar. Ia menyadari bahwa untuk menghentikan teror ini, ia harus berani menghadapi kengerian itu langsung. Malam itu Raka menyiapkan bengkel. Ia menata semua ban, alat, dan koin tua di tengah ruangan. Neon berkelip liar, bayangan hitam muncul di setiap sudut. Suara tawa dan langkah berat terdengar di seluruh bengkel. Raka menarik nafas dalam-dalam, menyiapkan dirinya untuk konfrontasi. Bayangan hitam muncul perlahan, mata merahnya menyala tajam. Udara di sekitar Raka terasa berat, membuatnya sulit bernafas. Ia menggenggam koin tua dengan tangan gemetar. Ini semua sudah cukup. Teriak Raka mencoba terdengar tegas meski suaranya bergetar. Bayangan itu berhenti sejenak, menatapnya dengan intensitas yang menusuk jiwa. Suara tawa berganti menjadi desahan halus seperti angin yang memutar di ruang bengkel. Raka menaruh koin di tengah, menutup mata dan berdoa dalam hati agar ia cukup kuat menghadapi malam itu. Malam itu, terjadi hal yang tidak terduga. Ban-ban di bengkel bergerak sendiri, berputar membentuk lingkaran di sekitar koin tua. Alat-alat jatuh membentuk pola aneh. Bayangan hitam melayang, berputar mengikuti energi yang tercipta. Raka merasakan tekanan yang luar biasa, seakan seluruh tubuhnya tertarik ke koin itu. Dengan sekuat tenaga, Raka memusatkan pikiran pada satu hal, menghentikan bayangan itu, menyelamatkan orang-orang di sekitarnya, dan mengakhiri pesugihan ini. Ia menatap simbol di koin tua, merasakan energi yang mengalir dari ban, alat, dan bayangan itu. Lambat laun cahaya merah dari koin tua menyebar ke seluruh bengkel. Bayangan hitam meringkuk seolah tersedot oleh energi yang terpancar. Suara tawa dan desahan perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang menegangkan. Raka terengah-engah, menatap bayangan yang kini semakin mengecil sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Lampu neon stabil, ban dan alat di bengkel berhenti bergerak. Hawa dingin hilang, digantikan oleh udara normal. Ia menatap koin tua, kini hanya benda mati biasa. Simbolnya tidak lagi bersinar. Raka semuyum telah, tapi lega. Ia tahu, ia berhasil menghentikan pengaruh gelap itu. Atau setidaknya untuk sementara. Raka duduk di bangku bengkel menatap koin tua yang kini tampak tak berdaya. Ia menyadari satu hal. Rahasia pesugihan itu terbuka, dan meski bayangan itu telah lenyap, pengalaman horor yang ia alami akan selalu membekas. Lampu neon stabil, bangku bengkel sunyi, tapi Raka tahu, malam berikutnya hidupnya mungkin masih menghadapi konsekuensi dari keputusan yang pernah ia ambil. Beberapa hari setelah malam pengungkapan rahasia, Raka mencoba kembali ke rutinitas bengkel seperti biasa. Lampu neon stabil, ban dan alat tampak diam, dan koin tua kini hanya benda mati di meja. Rasanya lega, seolah malam-malam mengerikan itu berakhir. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Malam itu, Raka sedang menambal ban motor seorang pelanggan ketika suara dari lembut terdengar dari sudut bengkel. Ia menoleh perlahan dan napasnya tertahan. Bayangan hitam muncul lagi, lebih besar, lebih menakutkan, dan matanya merah menyala seperti bara api. Ia bergerak pelan, tapi setiap langkahnya meninggalkan jejak hawa dingin yang menusuk tulang. Raka menelan ludah, jantung berdegup kencang. "Kau kembali," gumamnya. Bayangan itu menatapnya, dan suara tawa samar terdengar lebih berat, lebih mengerikan daripada sebelumnya. Malam itu, Raka menyadari satu hal. Bayangan itu kembali bukan sekadar untuk menakutinya, tapi untuk menagih harga yang belum dibayar. Korban yang hilang, energi yang terkumpul dari pesugihan, semuanya masih menunggu konsekuensi yang harus ia tanggung. Hari-hari berikutnya situasi semakin mencekam.
Pelanggan yang datang malam hari tampak gelisah, sering menatap ke sudut bengkel seolah merasakan sesuatu yang mengintai. Ban bergerak sendiri, alat jatuh, dan suara langkah berat terdengar di langit-langit. Bahkan koin tua yang sebelumnya tampak tak berdaya mulai bergetar samar, memancarkan cahaya merah yang pelan tapi menakutkan. Raka mencoba menenangkan diri, tapi tekanan psikologis semakin berat. Ia menyadari bahwa bayangan itu kini lebih agresif, lebih menuntut, dan targetnya mulai personal. Orang-orang di sekitarnya, teman, tetangga, bahkan dirinya sendiri terancam menjadi korban. Suatu malam, Raka mendengar suara pintu bengkel terbuka sendiri. Angin malam membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Bayangan hitam muncul dari sudut, bergerak lebih dekat dengan gerakan pelan tapi pasti. Ini belum berakhir, Raka. Suara dalam gelap terdengar, menembus keheningan malam. Raka menatap koin tua, mencoba mengingat apa yang diajarkan pria tua itu. Ia sadar, untuk menghentikan bayangan ini, ia harus menghadapi inti kekuatan gelap yang masih mengikat koin tua dan bengkel kecilnya. Malam itu Raka menata semua ban, alat dan koin tua di tengah bengkel. Lampu neon berkedip liar, ban bergerak sendiri, dan suara tawa bayangan bergema di seluruh ruang. Bayangan hitam melayang, matanya merah menyala, menatapnya dengan intensitas yang menusuk jiwa. Raka menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak takut lagi, aku akan menghadapi semua ini," teriaknya, suaranya bergemetar tapi tegas. Bayangan itu berhenti sejenak, seperti menilai tekadnya. Suara tawa berganti menjadi desahan, bercampur dengan bunyi ban dan alat yang bergerak mengikuti energi yang tercipta. Raka menutup mata, memusatkan pikiran pada satu hal: menghentikan bayangan, mengembalikan semua energi yang telah diambil, dan melindungi orang-orang di sekitarnya. Lambat laun, cahaya merah dari koin tua menyebar ke seluruh bengkel. Bayangan hitam meringkuk seakan tersedot oleh energi yang terpancar. Suara tawa dan desahan perlahan mereda. Lampu neon stabil, ban dan alat berhenti bergerak, dan udara kembali normal. Raka terenah, menatap bayangan yang kini mengecil dan perlahan menghilang. Ia tersenyum telah tapi lega. Ia tahu ia berhasil menghadapi bayangan itu untuk sementara. Raka menatap bengkel yang sepi. Namun ia sadar, meski bayangan itu telah lenyap, konsekuensi dari pesugihan masih ada. Harga yang harus dibayar mungkin belum selesai, dan malam berikutnya bisa membawa ancaman yang lebih besar. Lampu neon stabil, ban diam, tapi Raka tahu kengerian yang sebenarnya belum berakhir. Malam itu Raka duduk di bangku bengkel, menatap koin tua yang masih tergeletak di meja. Lampu neon berkedip pelan, menciptakan bayangan panjang di setiap sudut. Ia tahu bahwa bayangan hitam yang selama ini menghantui hidupnya bisa kembali kapan saja. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Suasana terasa lebih tegang, lebih berat, seolah malam itu menjadi penentu nasibnya. Sejak menerima pesugihan, Raka merasakan keuntungan yang luar biasa dari bengkel kecilnya. Motor berdatangan silih berganti, alat-alat tak pernah habis, dan keuntungan finansial melimpah. Tapi semua itu membawa konsekuensi mengerikan. Bayangan hitam yang mengintai, pelanggan yang hilang, alat dan ban yang bergerak sendiri, serta teror psikologis yang tak pernah berhenti. Raka menarik nafas dalam-dalam, menatap koin tua itu. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Semua yang ia alami hanyalah permulaan. Harga dari pesugihan itu harus dibayar, dan malam ini waktunya tiba. Lampu neon berkedip liar, ban bergerak sendiri, dan suara langkah berat terdengar dari langit-langit. Bayangan hitam muncul lagi, lebih besar dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Matanya merah menyala. Suara tawa bergema di seluruh bengkel, bercampur dengan desahan angin yang berputar di ruangan sempit. Raka menatap koin tua, mencoba mengingat aturan yang diberikan pria misterius itu. Ia tahu bahwa untuk menghentikan bayangan ini dan melindungi orang-orang di sekitarnya, ia harus membayar harga yang terakhir.
mungkin dirinya sendiri. Dengan sekuat tenaga, Raka menata semua ban dan alat di tengah bengkel, menciptakan lingkaran simbolik di sekitar koin tua. Bayangan hitam melayang, menatapnya dengan intensitas yang menusuk jiwa. Udara di sekitar terasa berat, membuat setiap nafas menjadi perjuangan. "Ini sudah cukup, aku menolak kau menambil orang lagi," teriak Raka. Suaranya gemetar, tapi penuh tekad. Bayangan itu berhenti sejenak, seakan menilai tekadnya. Suara tawa berganti menjadi desahan yang lebih dalam dan menyeramkan. Ban bergerak liar, alat jatuh, dan koin tua bergetar memancarkan cahaya merah yang menyelimuti seluruh bengkel. Raka menutup mata, memusatkan seluruh pikirannya pada satu hal. Mengembalikan energi yang telah diambil, menghentikan bayangan, dan menyelamatkan semua orang di sekitarnya. Ia merasakan tarikan energi yang kuat dari bayangan itu, seakan seluruh kekuatan gelap ingin menelan dirinya. Dengan suara terakhir yang hampir putus, Raka melemparkan koin tua ke tengah lingkaran ban. Cahaya merah menyebar, menyelimuti bayangan hitam. Ban dan alat bergerak mengikuti energi itu, menciptakan pusaran yang luar biasa. Raka merasakan tubuhnya tertarik ke pusat pusaran, tapi ia tetap bertahan, memusatkan seluruh keberanian dan tekadnya. Lambat laun, bayangan hitam meringkuk, menjerit samar, sebelum akhirnya tersedot ke dalam koin tua yang kini pecah berkeping-keping. Suara tawa dan desahan berhenti, digantikan keheningan yang menegangkan. Lampu neon stabil, ban dan alat berhenti bergerak, dan udara kembali normal. Raka terengah-engah, tubuhnya basah keringat dingin. Ia menatap bengkel yang sunyi, merasa lega sekaligus hampa. Koin tua kini hanyalah pecahan logam biasa, tak lagi memiliki kekuatan gelap. Bayangan yang menghantui hidupnya selama berbulan-bulan akhirnya lenyap. Hari-hari berikutnya, bengkel kembali normal. Pelanggan datang dan pergi tanpa kejadian aneh. Ban dan alat tetap di tempatnya. Raka merasa hidupnya kembali stabil, meski bayangan pengalaman horor itu selalu membekas di ingatan. Ia menyadari satu hal. Keuntungan yang ia peroleh dulu hanyalah ilusi, dan harga yang harus dibayar nyaris menghancurkan hidupnya. Raka menatap bengkel, tersenyum lelah. Ia belajar bahwa keserakahan membawa konsekuensi yang tak terimbangkan, dan keberanian untuk menghadapi kengerian adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Lampu neon menyala stabil, udara hangat kembali menyelimuti bengkel, dan Raka tahu bahwa malam-malam penuh kengerian telah berakhir. Setidaknya untuk sekarang. Raka menata kembali bengkel, membersihkan pecahan koin tua, dan menatap bintang-bintang di langit malam. Ia sadar bahwa hidupnya telah berubah selamanya, bahwa bayangan itu mungkin kembali jika keserakahan muncul lagi. Tapi malam itu, ia telah membayar harga terakhir, menutup bab horor yang menghantuinya, dan akhirnya bebas dari pesugihan yang menakutkan. Raka berhasil menghadapi bayangan gelap dan menghentikan teror pesugihan itu, setidaknya untuk sekarang.